pentingnya menjaga keseimbangan alam dan sumber daya alam. Kids, mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu penting? Kali ini kita akan mempelajari keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Materi ini sesuai dengan buku tematik kelas 4 sekolah dasar tema 4. Terdapat perintah untuk membuat peta pikiran yang berisikan tentang mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu penting. Kelestarian merupakan keadaan yang tetap seperti semula dan tidak berubah-ubah. Yuk kita bahas lengkapnya mengenai mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu penting. Materi kelas 4 sekolah dasar tema 4. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Berikut ini beberapa alasan penting menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Antara lain, pertama, supaya barang tambang seperti minyak bumi tidak habis. 2. Supaya tidak terjadi pencemaran seperti udara, air, dan tanah. 3. Supaya tidak ada krisis pangan dan air. 4. Supaya anak cucu dapat merasakan udara segar. 5. Supaya flora dan fauna tidak punah. Dan 6. Supaya tidak terjadi bencana alam. Sumber daya alam atau biasa yang disingkat dengan SDA merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam organik dan non-organik. Jika menggunakan sumber daya alam terus-menerus dan tidak menjaga keseimbangannya, maka akan habis. Nah, ketika sumber daya alam sudah habis, maka manusia akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berikut ini beberapa cara untuk menjaga keseimbangan sumber daya alam, yaitu tidak memburu hewan langka. Ini salah satu penyebab keseimbangan alam terganggu. Lalu, jangan membuang sampah sembarangan. Ekosistem akan tercemar oleh sampah, terutama ekosistem sungai. Selain itu juga menyebabkan keseimbangan alam terganggu sehingga menyebabkan spesies punah. Hemat air dan energi. Semua makhluk hidup memerlukan air. Jika persediaan air tanah habis, maka hewan dan tumbuhan akan kesulitan mencari air. Tidak melakukan pengundulan hutan. Sumber daya alam banyak ditemukan di hutan. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestarian hutan. Nah, salah satu caranya dengan tidak melakukan pengundulan hutan. Jika memerlukan kayu, bisa menggunakan sistem tebang pilih dan ambil kayu secukupnya. Itulah rangkuman jawaban mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu penting. Materi kelas 4 sekolah dasar tema 4. Sekarang kita cari tahu 5 kekayaan alam di Indonesia yuk. Kids, Indonesia ini terkenal sebagai negara yang penuh dengan sumber daya alamnya. Berbagai sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan apa aja sih? Yuk, Great Kids tunjukkan apa saja sumber daya alam dari Indonesia yang bisa dimanfaatkan. Hutan. Hutan di wilayah Indonesia ini adalah hutan terluas ketiga di dunia loh. Luas hutan di Indonesia kalau digabungkan ada sekitar 99 juta hektar dan membentang dari Indonesia bagian barat sampai ke bagian timur. Tapi sayangnya, luas hutan di Indonesia semakin lama semakin menurun. Hal ini terjadi karena hutan yang terus mengalami kerusakan. Bahkan berdasarkan data, sekitar lebih dari 600.000 hektar lahan hutan akan hilang setiap tahunnya. Padahal, potensi hutan Indonesia ini sangat besar untuk bisa membuat Indonesia lebih maju lagi. Karena ada berbagai manfaat dari hutan ini, seperti kayu yang digunakan dan juga hewan dan tumbuhan yang berasal dari hutan ini. Sangat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup ini. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Lautan. Kids, sejak dulu Indonesia sudah dikenal sebagai negara maritim karena wilayah Indonesia ini sebagian besarnya terdiri dari lautan. Selain luas, lautan di wilayah Indonesia juga memiliki berbagai jenis ikan. Potensi ikan di Laut Indonesia ini sudah mencapai 6 juta ton setiap tahunnya. Dan potensi ini membuat Indonesia berada di urutan keempat pada 2009. Minyak bumi. Minyak bumi merupakan cairan kental berwarna coklat gelap atau kehijauan yang sangat mudah terbakar dan berada di lapisan teratas dari beberapa area di kerak bumi.
Minyak bumi ini masih cukup sering digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik di Indonesia. Potensi minyak bumi di Indonesia ini terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Jadi Indonesia melakukan impor minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Gas alam. Cadangan gas bumi di Indonesia ini kabarnya masih cukup banyak. Diperkirakan ada sekitar 2,8 triliun meter kubik. Namun, jumlah itu masih sekitar 1,5% dari cadangan gas alam yang ada di dunia. Walaupun begitu, angka ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang mengekspor gas alam terbesar di dunia loh. Negara yang dijadikan tujuan ekspor gas alam ini adalah Jepang, Korea, Taiwan, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Batu bara. Selain minyak bumi, batu bara ini juga menjadi bahan bakar yang digunakan untuk pembangkit listrik. Batu bara ini adalah bahan bakar fosil yang terbentuk dari tumbuh-tumbuhan yang mati tertimbun tanah selama jutaan tahun. Lapisan itu akan terputus dari udara langsung dan mendapatkan tekanan terus-menerus dari lapisan di atasnya. Negara Indonesia sudah menjadi negara pengekspor batu bara terbesar di dunia loh. Negara tujuan ekspor batu bara ini adalah Hong Kong, Taiwan, Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, India, Italia, dan negara Eropa lainnya. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!